Saya jamin teman-teman pemula pasti membutuhkan informasi ini. Oke, halo, selamat bertemu kembali guys bersama saya di sini di channel Dunia Bonsai. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi serta sedikit pengalaman saya yang akan saya sharing ke teman-teman, khususnya bagi pemula yang baru saja ingin bermain bonsai atau yang sudah menggeluti bonsai. Namun mungkin informasi ini penting bagi teman-teman ya. Simak terus. Oke teman-teman, jadi kenapa saya bilang penting? Karena saya akan sharing bahan bonsai atau tanaman bonsai ini memiliki tingkat kekebalan atau sensitivitas yang sangat rendah guys. Artinya dalam perawatan teman-teman tidak perlu susah payah ataupun stres memikirkan media apa, penyiraman bagaimana, dan pemurningan bagaimana. Namun ada sisi baik, ada sisi jeleknya juga guys. Jadi tanaman apa ini? Simak terus. Oke teman-teman, jadi di antara banyak jenis tanaman bonsai atau jenis tanaman yang bisa teman-teman dijadikan bonsai, ini adalah salah satu tanaman yang menurut saya pribadi memiliki kelebihan yang spesial teman-teman, khususnya bagi pemula. Lebih tepatnya dari segi perawatan, dari segi perawatan serta bentuk yang lumayan bagus. Ini sangat cocok untuk pemula teman-teman. Jadi tanaman apa itu? Simak terus. Oke sahabat bonsai, jadi ini adalah tanaman yang saya maksud. Mungkin teman-teman ada yang sudah familiar dengan tanaman ini ya. Oke, dari segi daun dia memiliki ada bulu halus ya di permukaan dan di punggung daun, di bawah daunnya. Serta bentuk daunnya menyirip ya, cenderung bulat tapi memiliki sudut di ujungnya seperti itu. Ini adalah tanaman delima batu teman-teman. Jadi jangan salah, delima batu gulogumantung itu memiliki persamaan yang sangat persis. Jadi saya lebih suka dengan delima batu. Di samping dia memiliki buah, juga daun yang sangat bisa mengecil. Ini contohnya teman-teman. Jika dipres terus, ini akan sangat bisa mengecil teman-teman. Dari segi percabangan bisa teman-teman lihat. Itulah percabangannya. Ini adalah versi yang pemula guys. Ini adalah bahan bonsai versi pemula. Jadi bahan bonsai atau bonsai yang sudah jadi di kolektor-kolektor kelas berat itu lain lagi karakternya. Bicara soal delima batu, ini bonsai yang saya memiliki perakaran seperti ini teman-teman. Wow, bisa teman-teman lihat, lumayan angker untuk perakaran, keliling juga. Ini dengan gaya grouping guys. Jadi grouping mereka berbanyak seperti itu teman-teman. Oke, jadi kenapa saya bilang tanaman ini spesial dan bagus untuk pemula? Oke, yang pertama, oke guys, jadi akan ada 3 jenis keunggulan yang dimiliki oleh tanaman ini yang tidak tanaman lain miliki sesuai dengan pengalaman saya. Sebelumnya, sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, karena itu akan mendukung saya dan memberikan semangat bagi saya dalam pembuatan next video. Terima kasih. Tanaman delima batu memiliki tingkat atau kekebalan terhadap penyakit teman-teman. Jadi di alam, tanaman ini sebenarnya hidup di daerah yang kering, kering berbatu seperti di bukit-bukit atau pegunungan. Jadi dengan alasan itu tanaman ini survive atau bertahan hidup dengan sangat keras. Jadi secara alamiah ketika musim kering, dia akan bisa menyesuaikan dirinya dengan keadaan air yang terbatas. Seperti itu, dia akan menggugurkan daunnya secara perlahan
agar mengurangi proses penguapan yang menyebabkan tanaman itu mati, seperti itu guys. Jadi di bonsai ini kenapa saya bilang spesial, karena ketika teman-teman lupa menyiram atau lupa memberi pupuk, tanaman ini tidak akan langsung mati guys. Jadi dia survive sekian hari, dia akan bertahan sekian hari, dia akan merontokkan daun-daunnya. Kalau tanaman lain mungkin langsung mati teman-teman. Kalau tanaman ini setelah saya coba, dan kemarin saya lupa menyiramnya, jadi tanaman ini survive dan hasilnya seperti ini teman-teman, masih dalam keadaan fresh. Oke, buktinya, bisa teman-teman lihat, ini adalah daun-daun kering bekas saya lupa menyiram pohon ini teman-teman. Jadi saya lupa menyiramnya, kena terik matahari, dia cuma rontok daun teman-teman. Kalau tanaman lain ini sudah mati ranting teman-teman. Jadi spesialnya tanaman ini adalah ketika dia sudah merontokkan daunnya, dia tidak mati ranting teman-teman, walaupun rantingnya sangat kecil seperti ini. Nah, dia akan masih tetap tumbuh. Seperti sedia kala, seperti itu. Itu salah satu spesial dari tanaman ini teman-teman, yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Itu nilai plus yang pertama. Yang kedua, jika tanaman ini sudah matang, memiliki tingkat kematangan yang baik dan tua juga, dia akan memiliki nilai plus dengan mengeluarkan buah teman-teman. Contohnya seperti ini. Tanaman delima batu akan mengeluarkan buah guys. Sebelum berbuah pasti mereka berbunga dulu. Itu nilai plus yang lain. Beda tanaman serut tidak akan mengeluarkan buah di dalam pot. Ada, namun sangat jarang saya temui. Namun tanaman ini banyak sekali sahabat bonsai di seluruh Indonesia maupun di dunia memiliki delima batu yang telah berbuah. Itu nilai plus kedua. Oke, yang ketiga yang saya lihat dari segi daunnya berwarna sangat cerah teman-teman. Jadi ketika dia subur, dia akan mengeluarkan warna yang hijau pekat teman-teman. Ketika kekurangan nutrisi, dia akan agak menguning. Itu indikasi bahwa kita harus memupuknya lagi, seperti itu. Oke, itu ada 3 poin yang dapat saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya untuk teman-teman pecinta bonsai dimanapun berada. Oke, namun teman-teman, kelemahan dari tanaman ini adalah tanaman ini memiliki duri teman-teman. Jadi ini merupakan tanaman perdu atau semak ya. Jadi untuk bertahan hidup di daerah yang kering, dia akan mengurangi daun, kemudian menggunakan duri sebagai alat fotosintesis serta pertahanan. Oke, bisa teman-teman lihat. Ini adalah duri-durinya. Ini beracun teman-teman. Saya pernah tertusuk duri ini sedikit, tertusuk aja. Jadi rasanya seperti apa ya? Ya sakit teman-teman. Sakit serta ada rasa seperti nyeri. Mungkin itu racun dari tanaman ini. Namun itu tidak menjadi masalah ketika teman-teman penghobi tanaman mencintai tanaman ini. Pasti akan kalian treat dengan baik seperti itu. Jadi hanya itu poin negatif yang saya temui dari pohon ini. Jadi karena ada durinya, itu yang membuat dia sedikit penggemarnya atau penyukanya. Namun dari 3 poin itu dapat teman-teman pikirkan lagi. Tanaman delima batu merupakan tanaman yang sangat baik digunakan sebagai bonsai, khususnya untuk pemula. Oke, mungkin itu ya sedikit info yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman. Jadi delima batu memiliki perakaran yang bagus, karakter batang yang juga keren. Yang paling penting adalah tingkat sensitivitas yang sangat rendah guys. Jadi ketika kalian lupa menyiram atau pemupukan yang terlambat, dia tidak akan mati ranting seperti tanaman sancang, serut ataupun loa. Loa sangat mudah
stres seperti itu. Jadi perlu penanganan khusus. Jadi kalau delima batu, saya jamin teman-teman pemula pasti membutuhkan informasi ini. Kalau tidak percaya, teman-teman bisa coba beli tanaman delima batu 1, pelihara 1 tahun, bagaimana hasilnya. Saya sudah membuktikan dan ini hasilnya. Oke, mungkin itu menginspirasi teman-teman. Jika saya ada salah kata, mohon maaf teman-teman. Jadi saya ingin memberikan informasi ini dari pengalaman saya pribadi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena itu akan mendukung saya dalam pembuatan video berikutnya. Oke,